Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Jumat 4 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami duduk di kaki-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, duduk di hadapan-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Rancangan Tuhan. Tanan penanna puang. Tema renungan kita hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, Allah punya rencana bagi setiap orang, dan sasaran Tuhan adalah agar setiap ciptaannya hidup sesuai dengan kehendaknya, dan seluruh rencananya tergenapi. Yeremia pasal 1 ayat 5 menggambarkan bahwa sejak awal Yeremia telah ditetapkan untuk menjadi nabi. Melalui firman Tuhan yang datang kepadanya, Tuhan telah menegaskan bahwa Ia sendiri yang membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkan untuk tujuan ini. Tuhan mempunyai rencana atas hidup Yeremia jauh sebelum ia lahir. Sekalipun Tuhan telah menetapkan dia dari semula untuk menjadi nabi, Yeremia masih menunjukkan penolakan halus terhadap panggilan Tuhan dengan alasan tidak pandai berbicara. Ayat 6. Tetapi Tuhan tetap pada rancangannya dan menegaskan kepada Yeremia bahwa ia diutus dan harus pergi memberitakan apa yang Tuhan perintahkan. Janganlah kekurangan yang ada pada Yeremia menjadi halangan untuk menaatinya, sebab lebih dari itu, Tuhan memberikan kepastian bahwa Dia akan menyertainya dalam menjalankan tugas yang berat ini, yakni memberitakan tentang penghukuman Tuhan bagi bangsanya sendiri. Ayat 10. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan mengenal kita sebagaimana mengenal Yeremia. Jauh sebelum kita dilahirkan atau bahkan dikandung,
Dia memikirkan dan membuat rencana untuk kita. Ketika Tuhan memilih dan memutuskan kita untuk menjadi alat-Nya, fokus kita bukan pada kekurangan kita, tetapi fokus kepada Allah yang memilih dan mengutus, karena Dia akan memperlengkapi dan menyertai kita. Manusia memang terbatas dan rapuh, tetapi rahmat Allah menjangkau dan menyempurnakan kita untuk tugas yang mulia itu. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami datang bersyukur untuk kasih dan berkat-Mu, untuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani berbagai dinamika kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Menguatkan iman kami bahwa Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan menopang kehidupan kami. Walaupun kehidupan ini silih berganti, tapi Tuhan tetap ada selama-lamanya menyertai, memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka dan menerima berkat-berkat lainnya. Ya Tuhan, kalau hari ini mereka bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka dan berkati kehidupan mereka selanjutnya. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon berkat, kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk Ibu Yuliana Paloan sekeluarga atas meninggalnya saudara kekasih. Tuhan, Engkau kiranya bersama-sama dengan keluarga menghadapi duka cita saat ini. Kami mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit. Bapak Yohanes Sipi yang berjuang di rumah karena sakit, dan Bapak Nasrul yang ada di rumah sakit setelah menjalani operasi dalam pemulihan. Bapak Suanda Tiranda Biringkanai dan Ibu Francisca Boli. Tuhan melawat setiap mereka, menguatkan mereka melawan penyakit saat ini. Dan jemaat-Mu yang ada di rumah dalam pemulihan, Nyonya CH Dengen, Nenek Boko, Nyonya Matius Ruru, Fernando Tangdiala, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbul Awal, Bapak Yes Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Lulia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Emba Harudin Dendang, Nyonya Peter Tena, dan yang kami tidak sebutkan namanya. Tuhan, Engkau terus melawat mereka, kuatkan iman mereka, Engkau pulihkan mereka lebih baik dari hari ke hari ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Engkau topang mereka Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau kuatkan mereka melewati segala pergumulan jemaat-Mu. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan kiranya terus memberkati seluruh pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Dan dari dalamnya Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu bagi kehidupan jemaat-Mu. Berkati yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka dan berikanlah pekerjaan pada waktunya. Berkati rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, karuniakanlah damai sejahtera-Mu,
berkat-berkat-Mu. Anak-anak kami, Tuhan berkati mereka semua dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam menata masa depan mereka. Pegang tangan mereka Tuhan dan bawalah mereka ke masa depan yang baik. Yang sementara mencari pasangan hidup, berikanlah yang terbaik bagi mereka Tuhan yang seiman. Bapa Sorgawi, pembangunan gedung sekolah minggu dan ruang serbaguna yang terus berlangsung, berkati tukang, berkati majelis jemaat yang terlibat di dalamnya, berkati semua warga jemaat, bahkan semua donatur yang mengambil bagian Tuhan mendukung pembangunan ini. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan campur tangan memberkati. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa Sorgawi, pemberitaan Injil-Mu di seluruh dunia ini Engkau berkati Tuhan. Agar Injil-Mu terus diberitakan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah untuk memerintah bangsa kami dengan adil dan bijaksana. Karuniakanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Berkati aparat keamanan TNI Polri di dalam mengamankan bangsa kami Tuhan. Berkati dokter, berkati perawat, semua medis, relawan yang mengabdikan diri dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan berkati dan melindungi, menjaga mereka. Bapa Sorgawi, pemilihan bupati dan wali kota yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia tanggal 9 Desember. Kami mohon Tuhan memberkati dan memberkati kami semua rakyat Indonesia untuk mengambil bagian dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Agar pemilihan ini boleh berlangsung dengan baik. Tuhan sendiri yang memilih pemimpin-pemimpin di daerah di Indonesia. Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berkatilah dan lindungi kami. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berdoa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.